Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Sriwayuni. Saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Tamyang Hulu. Di video ini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai perbedaan atau perbandingan pembangunan dua kota yang ada di Indonesia, yang dimana ini merupakan tugas yang diberikan oleh guru saya, yaitu Bapak Muhammad Akbar, dengan bidang studi geografi pada materi tata ruang. Tonton dan simak video ini sampai akhir ya. Perbedaan pembangunan dua kota. Berbicara tentang pembangunan, ini ada kaitannya loh dengan tata ruang. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tata ruang? Nah, sebelum lanjut kita bahas terlebih dahulu yuk mengenai tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sebelum membandingkan dua kota, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai tata kota. Tata kota akan berhubungan dengan semua hal yang menunjang dari kesejahteraan warganya, misalnya seperti infrastruktur jalan, taman, tempat usaha, dan tempat tinggal atau hunian. Ketika sarana dan prasarana yang sudah dibangun dapat memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan warganya, maka tata kota yang telah direncanakan, dikelola, dan diatur dapat dikatakan berhasil. Tujuan tata kota ialah menjadikan ruang lingkup nasional aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia, keterpaduan pemanfaatan ruang, darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota, pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara seimbang dan tepat demi mendukung peningkatan dari kesejahteraan masyarakat. Nah, kita kan sudah membahas mengenai tata ruang dan juga kota. Langsung saja sekarang kita masuk ke materinya, yaitu perbedaan pembangunan dua kota. Di sini saya akan mengambil contoh dua kota yang ada di Indonesia, yaitu Kota Medan dan juga Dumai. Pasti nama kedua kota tersebut sudah tidak asing lagi kan di telinga teman-teman. Perlu teman-teman ketahui nih, kedua kota tersebut terbangun karena beberapa faktor loh. Ada yang tahu nggak apa faktor pembangunan kedua kota tersebut? Kita bahas dulu yuk. Faktor pembangun kota atau wilayah. Pertama, faktor topografi. 2, faktor klimatologi. 3, faktor hidrografi. 4, faktor sumber daya hayati, dan 5, faktor demografi atau sumber daya manusia. Dari kelima faktor ini terdapat faktor alam dan faktor non-alamnya loh teman-teman. Faktor alamnya atau faktor fisiknya ialah topografi, yaitu tinggi rendahnya suatu permukaan wilayah bumi. 2, klimatologi, yaitu cuaca atau iklim. 3, hidrografi, yaitu air. Dan 4, sumber daya hayati. Sementara faktor non-alamnya atau faktor non-fisiknya ialah faktor demografi atau sumber daya manusia, yaitu mengenai kependudukan. Nah, sudah tahu kan faktor pembangunnya? Sekarang kita bandingkan yuk tentang pembangunan dua kota, yaitu Medan dan Dumai. Mengenai bangunan yang ada pada kota tersebut, untuk Medan, warna dan bentuk bangunannya masih terlihat kusam. Untuk Dumai, warna dan bentuk bangunannya terlihat menarik dan mengikuti perkembangan zaman. Mengenai penataan bangunan, untuk wilayah Medan, penataan bangunannya kurang rapi atau teratur. Pembangunan yang padat dan berhempitan. Antara bangunan yang satu dengan yang lain tidak memiliki celah atau ruang. Hanya jalanlah yang menjadi celah atau ruang dari kota tersebut. Dan untuk Dumai sudah cukup rapi dan juga teratur. Pembangunannya tidak terlalu padat dan berhempitan, masih terdapat celah atau ruang antara bangunan yang satu dengan yang lain. Mengenai keasrian dari kota tersebut, untuk wilayah Medan,
Dari gambar terlihat kurangnya tanaman hijau yang membuat keasrian kota tersebut berkurang. Dan untuk Dumai, terlihatnya tanaman hijau dan pepohonan yang membuat keasrian kota tersebut. Dari hasil pengamatan kedua kota tersebut melalui gambar dapat disimpulkan bahwa penataan kota Dumai lebih baik daripada kota Medan. Hal ini dapat dilihat dari pengamatan bahwa penataan ruang kota Medan masih belum teratur. Dan di dalam tata kota, Dumai sangat tepat dalam mengelola wilayahnya yang sangat strategis, sehingga terpilih mendapatkan penghargaan sebagai salah satu wilayah dengan tata kota terbaik di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila terdapat penulisan atau penyampaian kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.